Happy Sunday CLCC. Ada sukacita siang ini? Gimana liburannya nih? Ini masih suasana liburan. Hope you guys have a great holiday. Oke, saya mewakili CLCC. Tadi saya ngelihat ada jemaat baru dari Bogor. Welcome. Ada juga dari Cianjur. Welcome. Saya juga mau kasih apresiasi untuk teman-teman semua yang udah hadir tepat waktu. Thank you. Welcome. Oke, tema CLCC di bulan Juli ini adalah Knowing God, yang artinya mengenal dan mengalami Tuhan dalam kebaikan, kekudusan, kehadiran, dan kedaulatannya. Dan tema untuk minggu ini adalah Allah yang baik bagiku. Amin, saudara-saudara. Oke, sebelum muji Tuhan, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bacakan visi misi bersama-sama. Siap teman-teman? Visi. Menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Misi. Membangun keintiman dengan Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Membangun keluarga yang bahagia. Mengerjakan profesi dengan excellent. Dan memberkati kota. Dan untuk ayat Alkitab minggu ini terambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Yuk kita sama-sama bacakan. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Syukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk siang ini. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Sebentar kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Urapi juga Pastor Andi, biar setiap perkataan yang keluar itu berasal dari hati-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, dan beri kami telinga seperti seorang murid, dan hati seperti seorang hamba, yang terus mau belajar dan diajar. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami siap berdoa, mengucap syukur. Amin. Siap muji Tuhan. Let's worship Him. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik sekali lagi dong saudara buat Tuhan. Lebih keras lagi, come on. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan rasa syukur Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan puji-pujian Tuhan. Karena Kau Allah yang layak disembah. Sama-sama CLCC. Karena usahaku dan perbuatan, mari nyatakan semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia, terima kasih Tuhan, Kau menghidupkanku. Dengan apa saudara? Tepuk tangan, come on. Kami mau nyatakan bukan dengan perbuatan kami Tuhan, semua pemberian-Mu, come on. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Come on everybody.
sama-sama tepuk tangan saudara. Kasih Yesus membuat kita hidup, amin. Orang-orang yang dibebaskan kita nyanyikan sama-sama dengan penuh iman, amin. Sing it with me, sing alive. Alive. Sama-sama tepuk tangan saudara, teman. Saya sisi nyatakan sekali lagi yuk. Sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkan-Ku dengan anugerah-Mu. Kau telah membangkitkan-Ku, Kau menghidupkan-Ku. Dengan apa saudara? Sing alive, sing alive. Jesus, we're alive. Sekali lagi saudara katakan, Jesus, we're alive. Yes, we are Lord. In Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Saudara-saudara masih semangat, puji Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan kita baik, amin. Yang siap puji Tuhan lebih lagi, kita tepuk tangan yuk bareng-bareng. Hari ini kita mau bilang kalau kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari saudara katakan. Kasih Allah tak berkesudahan.
Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Semua rasakan cinta Tuhan hari ini. Rasakan kasihnya Tuhan hari ini. Saudara mau alami Tuhan lebih lagi? Saya mau ajak kita ambil waktu hening sejenak. Kita mau ambil waktu teduh sejenak. Bapak, kami minta Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa rendahkan hati kami. Supaya kami punya hati yang terbuka sama hadirat Tuhan. Lembutkan hati kami Bapa. Kami mau alami Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sukacita yang Tuhan berikan. Kalau kasihnya Tuhan kami gak bisa cukup dengan itu, dunia pun gak akan pernah cukup buat kami Bapa. Ajar kami untuk terus penuh sama kasihnya Tuhan. Untuk menyadari cintanya Tuhan, kebaikannya Tuhan di hidup kami. Biar ini jadi respon hati kami. Biar gak cuma sekedar lip service kami. Tapi ini datang dari hati kami yang meresponi kebaikan Tuhan. Ini kami Bapa. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Sing, I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so
have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Lihat kasih-Mu yang selalu baru. Tak pernah lelah mengejarku, tak pernah menyerah menenangkan hatiku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Nyata di dalamku, Terima kasih. sungguh nyata di dalamku. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau mengasihiku bahkan waktu ku masih berdosa. Kau tebus, Kau layakkan Tuhan. Sebab Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik itu Engkau. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Panggil namanya saudara. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku panggil kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Panggil dia Bapa, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih. Ya Bapa seperti-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih yang memilih kami. Terima kasih untuk cinta yang selalu memanggil kami untuk pulang. Untuk kami boleh dapat bersekutu erat sama Tuhan. Kami bersyukur buat kasih yang melayakkan kami, menyucikan kami, menguduskan kami yang jauh dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami mau meresponi cintanya Tuhan. Kami mau bilang kalau kami juga mengasihi Tuhan. Ajar hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mau dilembutkan, untuk dapat menerima firman-Mu dengan lemah lembut Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya di dalam hati setiap kami. Ubahkan kami Tuhan, jadikan kami semakin hari serupa dengan Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-Mu, untuk Pastor Andi Tuhan, untuk setiap firman yang dibagikan Tuhan. Urapi anak-Mu Tuhan, biar setiap firman yang dibagikan disampaikan dengan penuh kuasa yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu Tuhan, kami berdoa biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu Tuhan. Biar semuanya boleh terjadi persis seperti di sorga. Dimuliakan nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya, dan buat setiap kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin.
Selamat siang saudara sekalian, saudara diperkenankan untuk duduk. Siang hari ini sebelum kita mendengarkan pewartaan firman Tuhan oleh Gembala kita Pastor Andi Setiawan, izinkan saya mewakili CLCC Bandung untuk berterima kasih kepada saudara sekalian. Kalau saudara sekalian ingat kemarin ini, tepat 1 bulan yang lalu kita mengadakan survei bersama. Ibadah 1, 2, 3, dan 4 dan bersyukur ada 1000 koresponden, ada 1000 jemaat Tuhan di tempat ini yang ambil bagian di dalam survei ini. 1000 bukan angka yang sedikit, jadi partisipasi saudara sekalian sangat berharga. Sekali lagi terima kasih. Saudara gak cuma sekedar memilih dari jawaban yang ada, tapi saudara juga memberi komentar, masukan-masukan yang sangat berharga. Menandakan bahwa saudara peduli tentang tempat ini, saudara pengen ambil bagian yang terbaik. Dan ini menjadi rumah rohani saudara. Sekali lagi terima kasih saudara. Sebentar saya akan tunjukkan beberapa highlight penting dari beberapa survei yang telah saudara ambil bagian di dalamnya. Yang pertama adalah hasil survei tentang perenungan firman Tuhan. Seperti yang saudara lihat di sini ada berbagai warna. Saya mau konsentrasi kasih lihat saudara ada warna yang kuning, merah, dan biru di sebelah kanan. Ini adalah persentase 25, 19, dan 11% adalah persentase dari saudara sekalian yang bergaul karib dengan firman Tuhan selama 1 minggu. Jadi ada yang mungkin setiap hari, ada yang 2 hari sekali. Tapi ini 56,4% adalah saudara sekalian yang rutin bergaul karib dengan firman Tuhan setiap minggunya. Ada 9,8% yaitu yang warna oranye di atas adalah saudara sekalian yang menyatakan bahwa perenungan firman Tuhannya setiap 2 minggu. Dan masih ada 33,9% yaitu yang warna hijau masih bolong-bolong perenungannya. Kita di sini rindu untuk saudara sama sekalian untuk bukan cuma kenal Tuhan, tapi kita mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan salah satunya adalah melalui kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Misi kita juga kan membangun keintiman sama Tuhan dan merenungkan firman. Jadi kita rindu, kita bersyukur saudara bisa ada di ibadah ini bersama-sama. Tapi kita lebih rindu untuk kita, setiap dari saudara bisa tumbuh pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Oleh karena itu nanti kalau ada perenungan firman Tuhan, kita ikut ambil bagian di dalamnya. Sepakat saudara? Ya, yang kedua, survei kedua ini adalah tentang mengenai home, house of mentoring and equipping. Seperti yang saudara sendiri lihat, masih sebagian kecil dari saudara yang sudah tertanam di home. Mengapa pie chartnya begitu besar dan 61%? Karena puji Tuhan banyak saudara-saudara yang baru pertama kali, baru bergabung sama gereja kita belum lama dan mungkin bingung gimana caranya untuk saya dapat tertanam di komunitas sel. Oleh karena itu nantikan di beberapa waktu ke depan sebentar lagi akan ada petunjuk khusus yang spesifik gimana caranya supaya saudara sekalian bisa ambil bagian di dalam home. Ada pilihan home yang bermacam-macam. Tapi di home itu saudara dapat dimuridkan, saudara dapat digembalakan. Kita sama-sama bertumbuh iman bersama di sana, diajarkan, ditegur dan berdoa bersama. Jadi jangan kelamaan, nanti ketika ada instruksinya, yuk ambil bagian. Gimana caranya untuk kita bisa sama-sama tertanam, jangan lewatkan. Survei ketiga, ada pertanyaan bagaimana kegiatan apa saja di CLCC yang dapat membantu pertumbuhan rohani saudara. Senang sekali melihat bahwa pewartaan firman Tuhan di hari Minggu seperti yang kita lakukan hari ini menjadi jawaban bagi saudara. Begitu besar di sini jawabannya bahwa saudara diperlengkapi lebih mengenal pertumbuhan rohani saudara melalui ibadah hari Minggu. Tapi sebenarnya saudara masih banyak cara-cara lain. Ada kelas-kelas yang kita bisa ikuti. Nanti di bulan Oktober ada Life Changing Month. Di situ ada berbagai kelas yang saudara bisa pilih. Dan di dalamnya kita pengen secara corporate, secara bersama saudara bertumbuh lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma tentang ibadah hari Minggu, tapi ada banyak hal-hal yang lain. Ada juga tentang perenungan firman Tuhan yang biasanya kita kerjakan bersama-sama di home. Ada juga worship night. Saya percaya teman ajak teman mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi di worship night. Dan worship night terdekat akan ada di bulan Agustus. Jadi pastikan, nantikan, tapi saya rindu untuk saudara dapat memanfaatkan semua kesempatan yang ada ini. Tentunya di luar hari Minggu. Dan yang terakhir, yang gak kalah pentingnya, apakah Anda memberi perpuluhan secara rutin? Saya rindu untuk saudara dapat melihat hasilnya. Dari pie yang terbesar warna kuning, 38,5 menyatakan tidak secara rutin, mungkin masih bolong-bolong. Yang kedua, pie yang kedua adalah warna biru yang di sebelah kiri, 32,6% rutin setiap bulannya. Lalu 17,6%, kisaran 1-3 kali dalam 1 tahun, 7,3%. 4,8%
4-5 kali dalam setahun, dan yang terakhir 4%, kisaran 7-11 kali di dalam setahun. Sekali lagi, mewakili CLCC mengucap banyak terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk ambil bagian di dalamnya. Saya tahu di musim yang lagi gak mudah mungkin bagi banyak dari kita, tapi saudara sekalian setia dan mau ambil bagian di dalamnya. Dari sini kita tahu bukan tentang sekedar mau, tapi kita tahu juga kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber bagi kita. Jadi sekali lagi terima kasih buat hati saudara sekalian. Dan dari ini juga saya mau menyampaikan bahwa pembangunan rumah kita di Banda masih membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu saya rindu kita semua keroyokan yuk, kita semua ambil bagian di dalamnya yuk, kita tanya apa yang kita bisa ambil bagian di dalamnya, dan kita support sampai selesai pembangunan rumah Tuhan, rumah kita bersama di Banda, oke? Dan masih ada beberapa masukan teknis-teknis yang kita terima kasih. Kita akan mempelajari dan izinkan kita dengan kreativitas kita juga untuk terus ibadah ini bisa menjadi jawaban yang baik dan semuanya yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Saya percaya saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Mari kita sambut Pastor Andi Setiawan. Oke, thank you Pastor Jimmy. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Buat yang lagi liburan, mungkin lagi di Bandung atau apa, welcome di Bandung. Buat yang baru pertama, welcome buat saudara semua. Ya, kita akan kebaktian sekitar 1,5 jam gitu ya, 1 jam sampai 1,5 jam, 1/4 jam, kira-kira begitu. Oke, bulan lalu kita sudah belajar tentang little sin, kecil-kecil berdosa, bukan ya, little sin, dosa-dosa kecil yang mematikan, dosa-dosa kecil yang kecil tapi menghancurkan. Ya, nah kali ini kita mau belajar tentang knowing God. Sebulan ini kita mau belajar mengenal Tuhan. Kita mau belajar mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kebaikannya, di dalam kekudusannya, di dalam kehadirannya, dan di dalam kedaulatannya. Saya akan membuka dengan the goodness of God, kebaikan Tuhan. Ya, saya akan ajak kita belajar dari firman Tuhan Kejadian 18 ayat 16-33. Ini cerita tentang Sodom dan Gomora. Ya, dari sini saya harap saudara bisa melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan berinteraksi dengan Abraham tentang Sodom dan Gomora. Ya, saya akan bacakan buat saudara, nanti di bagian akhir-akhir baru saya akan ajak kita membaca sama-sama bagian firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Siapa orang-orang itu? Tuhan dan beberapa malaikatnya yang menampakkan diri pada Abraham. Kenapa Tuhan menampakkan diri sama Abraham? Karena dia mau mengingatkan Abraham tentang janjinya yang akan segera dikenapi. Waktu Tuhan mengingatkan lagi, Sarah ketawa karena dia bilang, alah janji-janji doang gak pernah terwujud. Gue udah tua gini mana bisa punya anak. Lalu Tuhan bilang, nih kamu jangan ketawa. Saya gak ketawa, kamu ketawa. Kira-kira begitu ya. Lalu singkat cerita, Tuhan meneguhkan lagi bahwa sebentar lagi kamu akan mengalami semua janji itu. Lalu berangkatlah mereka dari situ dan memandang ke arah Sodom. Kenapa memandang ke arah Sodom? Sama seperti kita kalau memandang ke arah Jakarta, lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Jadi kenapa Tuhan memandang ke arah Sodom? Ternyata ada artinya. Memandang, kalau Tuhan memandang di Mazmur 14 ayat 2, di Mazmur 53 ayat 2 dibilang ini, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Untuk melihat apakah ada yang berpengertian dan mencari Allah. Jadi Tuhan memandang Sodom bukan dengan benci. Tuhan memandang Sodom bukan dengan kemarahan mau membinasakan. Tuhan memandang Sodom karena berharap di sana masih ada orang yang mau berubah, masih ada orang yang mau percaya. Sebab Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa. Amin. Tuhan mau supaya kita semua bisa diselamatkan. Tuhan gak mau ada yang binasa. Lalu tadi Alkitab bilang ini, berpikirlah Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan? Ternyata Tuhan berpikir ini saudara. Apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Tuhan tuh seringkali memilih beberapa orang, memilih kita, memilih umatnya untuk dia bicara lebih jauh. Bukan sekedar baca Alkitab, tapi dia mau bukakan rencana Tuhan lebih jauh. Dan saya percaya itu termasuk saudara dan saya. Saudara tidak perlu pergi ke dukun untuk tahu rencana Tuhan apa. Saudara tidak perlu minta didoain pendeta untuk tahu Tuhan mau bicara apa. Belajar bicara sama Tuhan. Karena dia mau bicara sama saudara. Waktu saya baru bertobat, saya coba baca Alkitab dan saya tidak mengerti. Saya ingat saya duduk di pinggir ranjang saya dan saya berdoa, Tuhan saya pengen baca Alkitab.
Saya pengen suka baca Alkitab, tapi saya nggak ngerti. Gimana caranya saya bisa suka baca Alkitab kalau nggak ngerti? Tuhan tolong buat saya mengerti. Habis berdoa gitu, amin. Tiba-tiba semua Alkitab yang tadi saya baca, saya mengerti. Di situ saya baru ngerasain, oh seperti ini ya kalau Tuhan bicara. Tiba-tiba mengerti semua. Dari situ saya jadi senang baca Alkitab. Tidak selalu gampang, kadang perlu beberapa lama, beberapa tahun untuk mengerti bagian tertentu. Tapi kita mulai berdialog sama Tuhan, mulai belajar mengerti. Tuhan mulai bicara sama kita. Karena dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak dilakukannya. Tuhan memutuskan untuk tidak menyembunyikan apa yang Tuhan mau lakukan juga kepada saudara dan saya. Kenapa? Bukankah sesungguhnya Abraham akan jadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara ingat menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, for chapter gospel, maka saudara diingatkan bahwa gini, pada akhirnya Tuhan memilih kita untuk berkuasa bersama dia. Memerintah selamanya bersama dia di masa restoration nanti. Pemulihan segala sesuatunya waktu dia datang. Tapi itu pun sudah dimulai dari sejak redemption, waktu saudara dan saya diampuni, ditebus. Sejak hari ini, sejak kita terima Yesus, kita hidup memerintah bersama Tuhan. Belum sempurna, karena sempurnanya baru nanti setelah restoration, tapi sudah dimulai. Nah, sama seperti janji Tuhan sama Abraham kan tadi kan. Abraham akan jadi bangsa yang besar serta berkuasa, begitu juga saudara dan saya. Tolong mundur sebentar, saya sudah mundur. Nah, ya kan? Besar dan berkuasa. Jadi janji Abraham itu turun kepada saudara dan saya karena nama Tuhan Yesus. Karena karya Yesus. Tuhan juga akan menyatakan isi hatinya kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Menjadi berkat. Abraham akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Menjadi berkat apa artinya? Menjadi berkat begini loh spesifiknya. Membagikan keselamatan yang ada di dalam Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Itu jadi berkat buat bangsa-bangsa. Bukan bagi-bagi uang di luar. Kalau sampai suatu hari nanti tuh saudara dibuat bisa bagi-bagi uang di luar, puji Tuhan. Tapi menjadi berkat bukan bicara itu. Bicara soal keselamatan di dalam Yesus itu yang dibagikan lewat hidup kita. Membagikan prinsip kehidupan kerajaan Allah lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat pribadi kita. Lihat, membagikan prinsip kehidupan. Coba lihat. Tuhan bilang ini, sebab aku telah memilih dia. Aku telah memilih mereka, aku telah memilih kita. Tuhan sudah memilih kita. Supaya, katakan supaya. Lagi, supaya. Pilihan Tuhan selalu juga punya rencana di belakangnya. Ada tujuan di belakangnya. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi kenapa Tuhan pilih kita? Supaya lewat hidup kita, kita belajar menanamkan nilai yang benar di dalam keluarga kita. Entah kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan melakukan kebenaran dan keadilan. Katakan kebenaran, keadilan. Apakah kita sudah memikirkan belajar untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan? Pulang dari sini saudara akan makan biasanya. Tadi yang saya tanya makan di mana, makan di BPK Pak. Jauh-jauh amat ya. BPK di batas kota. Luar biasa, saya belum pernah. Bagi-bagi dong, Sherlock dong kira-kira begitu ya. Tapi saya mau bertanya, waktu makan apa yang kamu bahas? Masa babi lagi yang dibahas, kan udah makan babi saudara. Coba bahas keadilan, kebenaran Tuhan. Apakah itu sudah dinyatakan lewat hidup kita? Ada satu orang tua di sini yang mengajarkan anaknya sekarang sudah menikah, sudah punya anak juga. Anaknya sudah mulai mau pacaran, berarti udah tua sekali ya. Tapi waktu anaknya masih kecil, saya ingat dari sejak SD, saya ingat ditamanin terus. Ada nggak teman sekolah kamu yang dibully? Ada nggak teman sekolah kamu yang nggak punya uang untuk jajan? Jadi anaknya diajar suruh memperhatikan teman-temannya dari kecil. Dan kalau ada, uang jajannya ditambah. Kamu ajak dia makan ya, kamu temenin dia, jangan dia sendirian. Kamu bantu dia. Jadi anaknya dari sejak kecil sudah diajarkan untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Memperhatikan mereka yang tertindas, memperhatikan mereka yang terbuang. Menemani orang yang dijauhi. Wow, untuk itulah Tuhan memilih kita.
Amin. Tuhan memiliki kita untuk satu tujuan yang luar biasa. Nah, setelah Tuhan mengingat lagi rencananya sama kita, dia memutuskan untuk mulai bicara kepada Abraham itu tadi. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah Abraham, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya berat dosa mereka. Baiklah aku turun untuk melihat apa benar mereka melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi dia mulai memutuskan ngasih tahu masalah yang ada. Kalau saudara, saya percaya sekali saudara orang pilihan Tuhan. Kalau saudara percaya saudara dipilih dan saudara percaya Tuhan akan mengajak kita memerintah bersama dia. One day kamu berdoa, Tuhan akan bicara tentang masalah yang terjadi di kota ini. Kamu tahu? Ada banyak anak muda mengalami ini. Ada banyak pasangan-pasangan mengalami ini. Ada banyak orang lansia ditinggalkan orang. Tuhan bicara ada banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Berat dosa mereka. Apa maksudnya berat dosa mereka? Kalau sudah pelajari maka ini penjelasannya. Dosa mereka merugikan banyak orang. Dosa mereka merugikan banyak orang. Makanya orang berkeluh kesah. Dan dosa mereka diglorify, dipandang hebat, dikagumi, dirayakan. Semakin berdosa semakin keren. Suatu kali saya pergi dengan seorang pengusaha di tempat ini. Pergi ke satu tempat di mana kita ketemu dengan banyak orang lagi, pengusaha-pengusaha lain. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa dan semuanya. Dalam ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, apa sih yang bikin ketawa? Waktu orang bisa bercerita betapa dia bisa menipu. Gue gini, gue dapat segini. Wih gila hebat lu, waduh enak banget. Makin besar nipunya makin hebat. Makin dirayakan, makin dikagumi. Pulang dari situ, teman saya bilang gini. Kita gak bisa kongsi sama mereka ya. Beda value. Kalau di situ, buat mereka, kalau lu gak bisa tipu orang, lu orang goblok. Justru lu hebat kalau lu bisa nipu. Nah kita kan gak bisa kongsi, berat ini, susah. Diglorify, dipandang hebat. Suatu kali ada seorang di tempat ini juga, bukan di kebaktian ini tapi ada di gereja ini. Masa lalunya luar biasa, kebetulan saya tahu sekali dan saya bilang, bro, bersaksi yuk. Ceritain dong dulu lu kayak apa, terus gimana Tuhan pulihin lu, gitu ya. Ya dia agak, ya saya doa dulu ya. Minggu depan dia ketemu saya lagi, dia bilang nih, Pak Andi, saya gak mau bersaksi deh. Kenapa gak mau bersaksi? Saya pikir dia kurang mencintai Tuhan. Taunya dia bilang ini, dosa gue tuh kacau banget, hidup gue tuh kacau banget. Malu gue ceritanya. Gak bagus. Waktu dia ngomong malu, pendeta ini baru sadar. Bener juga kenapa gue suruh cerita dia banggain dosanya yang dulu. Kenapa saya mau mengglorify. Wih luar biasa ya, ini orang dosanya dulu kayak gitu. Ya kan? Begitu dia bilang malunya, saya bilang oke, gak usah bersaksi lagi. Good, thank you. Kapan-kapan bersaksi tentang kebaikan Tuhan hari ini saja ya. Nah itu boleh brother, dia bilang gitu kan. Sudah lihat, kadang-kadang kita memandang hebat orang yang cerita tentang dosanya. Kadang-kadang kita pandang, mengagumi, merayakan, makin bejat dia cerita makin wow. Kita bilang, ya karena kita mengagumi kasih Tuhan. Kadang-kadang bukan mengagumi kasih Tuhan, kita mengagumi dosanya. Wah lu keren banget dulu ya, gitu saudara. Orang pacaran gimana, udah berapa cewek yang lu makan. Makin banyak, makin kagum. Yang cewek juga cerita makin berapa cowok yang lu udah makan. Makin banyak cowok, dia makin dikagumi. Saudara, itu dunia. Itu Sodom dan Gomora. Makanya dosa mereka juga merugikan banyak orang. Katakan merugikan banyak orang. Orang ada bilang begini kan. Ada orang juga di sini kalau ke tempat saya, dia suka ngomong sama yang kerja-kerja. Ini dia bilang gini. Kalau kerja, jangan jahat sama orang. Yang halal, dia bilang gitu. Kenapa? Supaya kalau kamu kerja baik, nanti orang-orang doain kamu juga. Aduh terima kasih ya orang itu udah baik sama saya. Ya Tuhan berkati dia. Ya Tuhan jaga ini orang. Nanti kamu yang diberkati juga. Tapi kalau kamu merugikan banyak orang, doa mereka nanti didengar Tuhan. Tuhan, ini orang jahat sekali, ini orang neken saya, ini orang begini. Itulah keluh kesah yang sampai ke Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Kira-kira adakah keluh kesah yang sampai ke Tuhan tentang saudara dan saya? Halo?
Kira-kira orang di luar kalau lihat kita, wah itu orang baik turun tuh dari lift. Gitu? Atau nah ini nih orang-orang egois turun dari lift. Yang mana? Kok ketawa saudara senang sekali? Halo, yang mana? Keluh kesah apa yang mudah-mudahan berkat Tuhan yang didoakan orang buat kita. Yang setuju kata amin. Dan saudara lihat dosa Sodom begitu luar biasa. Dosa kita juga begitu. Kalau saudara lihat gak gampang kan kita bahas dosa bulan kemarin. Little sin. Banyak yang protes. Masa sih bohong putih gak boleh. Kan demi kebaikan. Bohong gak apa-apa lah. Gosip aduh itu kan bumbu obrolan. Biar seru apalagi, sombong, aduh, saudara lihat nih, dosa itu bukan sekedar perbuatan. Kenapa susah sekali bahkan kita mengakui itu dosa? Karena dosa bukan sekedar perbuatan, tapi mentalitas, pola pikir, mentalitas perbudakan. Kalau udah mentalnya mental dosa, dibilang itu dosa, marah, tersinggung, karena udah melekat. Setuju? Makanya orang bilang Indonesia susah berhenti korupsi kan? Kenapa? Itu sudah prinsipnya di Indonesia, korupsi itu. Ada di silanya kan, musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau ada masalah apapun, peraturannya apapun, yang penting kita musyawarah untuk mufakat. Selama lu bagi-bagi, semua beres. Jadi itu sudah mentalitas. Dikasih tahu nggak bisa terima. Berapa banyak saudara merenungkan bulan kemarin, menolak kebenaran firman. Coba renungkan baik-baik. Jangan-jangan mentalitas perbudakan dosa masih melekat sama kita. Pola pikir perbudakan dosa masih menguasai saudara dan saya. Karena itu gini loh saudara, dibebaskan dari dosa tuh gak bisa pakai kekuatan sendiri. Gak bisa. Kita perlu anugerah Tuhan. Perlu Tuhan yang membebaskan saudara dan saya. Dan waktu kita dibebaskan dari dosa, artinya gini, kita menerima mentalitas dan pola pikir yang baru. Yaitu mentalitas dan pola pikir kerajaan Allah. Makanya kita terus mengingatkan bahwa siapa kita. Kita ini bukan orang berdosa lagi dalam Yesus. Kita anak Allah, kita sudah dijadikan anak, kita ditebus, kita diampuni, kita dikuduskan. Bahkan kita akan memerintah bersama Dia. Supaya mentalitas kita berubah. Amin. Nah kalau kita cuma lewat saja ke gereja mentalitasnya tetap budak dosa. Tapi waktu mentalitas saudara dan saya berubah, pola pikirnya berubah, saya akan memerintah bersama Tuhan. Nanti lihat, kita kan gak bisa berbuat dosa lagi. Bisa jatuh dalam dosa, tapi gak bisa menikmati, itu maksudnya. Waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara akan berduka cita karena Roh Kudus, Alkitab bilang. Saudara akan bilang, kenapa gue begini lagi ya? Karena saudara tahu, saudara sudah bukan budak dosa. Saudara adalah anak Allah. Mentalitas inilah yang perlu berubah. Yang setuju kata amin. Setelah Tuhan ngomong apa yang terjadi sama Sodom, lalu berpalinglah orang-orang itu, malaikat-malaikat itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kayaknya Abraham menghalangi Tuhan untuk pergi. Dia berdiri di depan Tuhan. Ini bicara syafaat. Bicara berdoa membela yang lain. Ada orang mungkin berdoa di hadapan Tuhan. Membela keluarganya. Membela pasangannya. Membela anaknya. Membela orang tuanya. Membela kotanya. Membela bangsanya di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kota ini. Ampuni teman-temanku, ampuni keluargaku, ampuni papaku, ampuni anakku. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan tak marah waktu jalannya dihalangi. Karena Abraham sedang membela Sodom dan Gomora. Terus Abraham datang mendekat, berdoa bicara mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian.
membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Saudara lihat, Abraham seakan mau membela Sodom. Abraham sedang bersyafaat, tapi dalam bersyafaatnya orang benar seperti Abraham pun tetap tidak sempurna. Ada kesombongan dalam hatinya. Lihat, ada mempertanyakan kebaikan Tuhan di situ. Ada mempertanyakan keadilan Tuhan di sana. Dan kemarin minggu lalu kita belajar, kesombongan selalu menyerang Tuhan. Masa lu Tuhan yang adil begitu? Masa lu memutuskan begini? Kita pun sometimes di dalam kita melayani juga berbuat salah sama seperti Abraham. Amin. Seringkali kita juga meragukan kasih Tuhan. Ada yang nanya, terus gimana nasib orang di pedalaman? Kalau mereka tidak pernah ketemu gereja, masa mereka binasa juga? Seakan-akan Tuhan bodoh gitu kan. Betul? Dulu saya juga nanya begitu. Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa begini, Dia Allah yang baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu karena Dia Allah yang baik. Manusia ada di tangan Allah yang baik. Amin. Kita cuma mikir orang di pedalaman, Tuhan sudah mati buat mereka juga bro. Lu cuma mikir Tuhan udah mati. Emang Dia gak mikir kayak kita? Oh lebih dari mikir, Dia mati buat mereka. Suatu kali ada cerita, ada satu buku namanya Anak Perdamaian. Tentang pelayanan misi di Papua pedalaman. Saya ketemu sama anak yang ngarang buku ini, orang bule. Orang bule papanya itu pindah ke Papua. Sama satu keluarga. Anak yang ketemu saya ini pernah kecemplung di sungai Papua. Anak orang Amerika, ya kan. Suatu kali mereka datang ke sana, tahun berapa lalu mereka masuk ke pedalaman. Dan mereka mulai memberitakan Injil sama orang-orang Papua, pedalaman sekali. Berapa puluh tahun yang lalu. Lalu waktu mereka cerita orang-orang Papua kagum dengan Injil dan mereka memutuskan, waduh Yudas keren banget. Loh kok Yudas? Loh bukan Yudas, Tuhan Yesus. Enggak Yudas Pak yang keren Pak. Kenapa? Karena di budaya kami ada budaya namanya penggemukan. Jadi kalau kita berteman, lalu kasih makan, ajak ke rumah, kasih makan, ajak ke rumah lagi, kasih makan. Semakin lama kamu bisa kasih makan dia, terus akhirnya kamu potong dia dan makan bersama-sama satu desa, makin hebat kamu. Di kampung itu saya lupa kalau nggak salah ada yang 2 minggu. Dia berteman, kasih makan, terus dipotong. Itu rekor pada hari itu. Yudas 3,5 tahun. Makan sama Tuhan Yesus, terus dikhianati. Buat mereka gini, wah gila 3,5 tahun, rekor bro. Gimana caranya bisa 3,5 tahun kayak begitu. Jadi dia kok cerita di sini, desa ini mengagumi Yudas. Dia pindah ke desa yang lain, desa itu mengagumi Yudas. Yudas yang dibicarakan di mana-mana. Sampai dia berpikir nih, Tuhan ini kayaknya suku yang gak akan bisa terima Yesus. Ini suku yang terkutuk. Apa kami? Dia berdiri di hadapan Tuhan berdoa untuk itu. Suatu kali peranglah 2 suku. Perang, wah tombak-tombakan, panah-panahan. Teman saya pernah ada di sana pada saat itu. Dia bilang kalau gue ngumpet di batu. Bule ini dalam rasa frustasinya. Dia maju ke tengah-tengah. Tombak-tombak tadi, dia maju. Semua orang mau lempar tombak. Enggak mau, kenapa? Enggak mau bunuh Bapak Pendeta satu ini. Kenapa? Dia satu-satunya orang putih di situ. Ya kan langka saudara kira-kira. Jadi Pak Pendeta jangan di situ Pak Pendeta, kami lagi perang. Pak Pendeta bilang, sudah berhenti kalian perang. Berdamailah satu sama lain. Pak Pendeta, pinggir Pak Pendeta, aku mau panah nih, saya mau panah nih. Oh, akhirnya mereka makin Pak Pendeta bilang berdamai, muka mereka makin sedih. Sampai Pak Pendeta betul mau kami berdamai. Iya saya mau kalian berdamai. Mereka dengan muka susah, mereka taruh senjata mereka semua. Dan mukanya sedih. Pendeta ini mikirin, kenapa disuruh damai sedih-sedih amat. Dan mereka memulai upacara di 2 desa ini masing-masing. Ada upacara yang dibuat. Malam-malamnya ada yang cerit-cerit, nangis-nangis dan semuanya. Dia makin bingung, apa-apaan ini. Besok paginya dari 2 desa ini keluarlah rombongan-rombongan orang itu. Ada tetua yang membawa bayi ke sini. Di belakangnya ibu ini nangis, ibu ini nangis, cerit-cerit, anakku, anakku. Tentunya bahasa Papua saudara ya. Yang halam gitu kira-kira. Apa artinya saya kurang tahu juga. Lalu mereka bertukar bayi gitu kan. Terus dia nanya gini, kenapa kalian lakuin ini?
Pak Pendeta kan minta kami berdamai. Ya kami harus begini. Loh itu bayi kenapa pakai dikasih ke sana nangis, itu kasihan mamanya. Kan Pak Pendeta yang minta kami damai, Pak Pendeta bikin kami susah. Karena adat kami bilang, kalau kami mau berdamai dengan musuh, kami harus kasih anak perdamaian ke sana. Supaya nanti keturunan musuh itu jadi anak kami juga kan, saudara jadinya. Begitu kebuka pendeta ini gini, dia baru sadar. Dia langsung mulai ngomong gini, Tuhan juga begitu sama kita. Tuhan mau berdamai sama kita. Dan dia juga kasih anak perdamaiannya buat kita. Namanya Yesus, bukan Yudas. Sejak saat itu, Papua terima Yesus. Wow. Yang saya mau kasih tahu sama saudara gini loh. Jauh sebelum seorang penginjil datang ke Papua pedalaman, Injil sudah sampai dulu. Caranya gimana kok mereka bisa mengerti anak perdamaian? Kita enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Lu cuma mikir tentang mereka, Tuhan sudah mati buat mereka. Amin. Amin. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Jangan ragukan kasih Tuhan. Terus Tuhan jawab tadi kan, kalau ada 50 gimana? Kalau ada 50, lihat ini jawaban Tuhan. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Wow. Mungkin ada yang bilang, berarti bisa dong kita diselamatkan karena iman bersama, iman rombongan. Pak Andi, saya nitiplah salam buat Tuhan Yesus supaya Tuhan jangan lupa saya. Saudara, tidak ada iman rombongan yang dapat menyelamatkan. Amin. Tapi yang dimaksud lagi nih, di mana ada orang benar, masyarakat itu punya harapan. Karena ada yang berdoa untuk mereka, ada yang berusaha menyatakan kebenaran buat mereka. Di mana ada orang benar, keluargamu punya harapan. Di mana ada orang benar, tempat kamu hidup, pertemananmu ada harapan. Karena ada orang yang akan bilang, bro jangan gitu bro. Ada yang menceritakan kebaikan Tuhan, ada yang, orang masih bisa bertobat. Jadi Tuhan bilang, kalau ada 50, aku gak akan binasakan mereka. Alkitab bilang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Anak Tuhan gak mungkin sembunyi. Kalau kamu terang, terangmu pasti bercahaya. Kalau kamu garam, kamu pasti terasa. Yang setuju kata amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kenapa Tuhan gak binasakan? Karena ada harapan. Kota ini akan melihat perbuatan baik. Kota ini ada harapan karena ada saudara dan saya. Amin. Keluargamu ada harapan karena ada saudara. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Abraham menyahut. Dia masih bersyafaat. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Lihat ini, cara berdoanya berubah sekarang. Cara berdoanya berubah. Walaupun aku debu dan abu, dia enggak lagi meragukan kasih Tuhan. Tapi dia bilang begini, sekiranya kurang 5 orang aja Tuhan. Ini kayak nawar di pasar dia saudara ya, doanya tuh gitu. Kurang selawe boleh enggak Tuhan, kurang selawe. Kiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 itu? Firman-Nya. Aku tidak akan memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan doanya, perkataannya kepada Tuhan. Sekiranya 40 gimana Tuhan? 40. Jawab Tuhan. Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Abraham doa lagi, jangan kiranya Tuhan murka ya kalau aku berkata sekali lagi. Kalau 30 gimana 30? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Aku tidak akan binasakan mereka. Abraham bilang nih, sesungguhnya aku memberanikan diri kepada Tuhan. 20 gimana 20? Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Tuhan, jangan murka ya kalau aku berkata sekali lagi, 10 gimana 10? Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara lihat ini. Kebaikan Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Tuhan tidak pernah punya masalah untuk menerima orang berdosa. Tuhan tidak pernah punya masalah untuk mengampuni saudara dan saya. Pertanyaannya gini, apakah hati kita mau bertobat?
Amin. Abraham tahu bahwa gini, gak ada orang di sana yang memenuhi standar benar, standar baik. Makanya Abraham diam. Abraham diam. Alkitab bilang begini, lalu pergilah Tuhan setelah dia selesai berfirman pada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kalau sudah hitung tadi, nawar kayak di pasar. 6 kali Abraham nawar. 6 kali, nawar. Nah, saudara mesti tahu, orang Yahudi punya arti buat numbers. Ini artinya. 6 itu angka yang menunjukkan manusia. Angka yang menggambarkan tidak sempurna. 7 itu sempurna. Ada banyak orang yang coba sekali lagi. Tuhan kasih tuh kalau sempurna. Tapi begini, Alkitab mau cerita apa? Sebaik-baiknya kita berusaha, sebaik-baiknya kita hidup, kita memang tidak sempurna. Manusia tidak sempurna. Amin. 6. Makanya nanti antikris 6. Kenapa? Alkitab bilang kalau 3 kali itu berarti serius. Makanya malaikat kalau nyanyi di Alkitab begini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. So 3 kali diulangnya, berarti itu serius. Nah 6 serius banget, itu manusia yang sangat tidak sempurna. Kira-kira begitu, itu antikris. Oke? Nah manusia tidak bisa sempurna. Makanya Tuhan setelah Abraham berhenti di sana, Tuhan tahu manusia tidak akan pernah bisa benar. Dia pergi kemana? Dia turun ke dunia. Mati di atas kayu salib. Dia menjadi satu-satunya orang benar yang menanggung semua dosa manusia. Supaya semua kebenarannya bisa dipindahkan buat saudara dan saya, dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib. 7, Tuhan tahu manusia gak bisa mengerjakannya. 7 angka sempurna, Tuhan yang kerjakan buat kita. Tuhan yang anugerahkan buat kita. Tuhan yang berikan buat saudara dan saya. Tuhan yang berikan buat keluargamu. Tuhan yang berikan buat kotamu. Tuhan yang berikan buat pertemananmu. Tuhan yang berikan buat bangsa ini. Yang setuju kata amin. Tidak pernah ada masalah untuk Tuhan menerima kita kembali. Sekali lagi masalahnya, apakah kita memiliki hati yang mau bertobat. Tuhan adalah standar dari kebaikan. Standarnya itu Tuhan, kebaikan itu. Bukan orang itu bukan tokoh manapun. Tuhan standar kebaikan. Apa yang dia tetapkan baik itu baik. Amin. Apa yang dia tetapkan benar itu benar. Dan di dalam kebaikan Tuhan selalu ada 3 hal ini yang tidak bisa dipisahkan. God's mercy, God's grace, God's patience. God's mercy bicara gini, kebaikan Tuhan kepada mereka yang ada dalam masalah. Hari-hari ini bukan hari yang gampang. Mungkin saudara sedang punya masalah, saya sedang punya masalah. Kadang kita gak mengerti kenapa masalah ini Tuhan biarkan terjadi. Kita berdoa, Tuhan kalau Engkau bikin sembuh kan sembuh sudah. Kenapa harus begini? Sometimes kita gak mengerti, tapi percayalah bahwa Dia baik. Bahwa Dia peduli kepada mereka yang ada dalam masalah. Yang setuju kata amin. Dia peduli sama kita. Dia peduli sama masalahmu. God's grace itu bicara tentang kebaikan Tuhan kepada mereka yang seharusnya dihukum. Kita seharusnya dihukum, tapi mendapat God's grace, kasih karunia yang membuat kita diampuni. Yang membuat kita bisa jadi anak Allah dan diselamatkan. Yang ketiga God's patience, kebaikan Tuhan untuk bersabar pada orang berdosa dalam waktu tertentu. Kalau ada di tempat ini yang terus kompromi sama dosa dan bilang, Tuhan dah hukum gua, Tuhan sedang bersabar sama kamu. Jangan terus cobai dia. Bertobatlah. Amin. Karena Tuhan sedang bersabar. God's goodness. Tapi tetap seperti Sodom dan Gomora. Waktu mereka tetap tidak mau bertobat. Waktu malaikat datang mereka malah marah. Mereka mau hakimi kita. Mereka mau binasakan malaikat itu. Bukannya bertobat. Mereka yang memilih untuk binasa di luar Tuhan. Saya harap di tempat ini jangan ada orang yang memilih untuk binasa di luar Tuhan. Amin. Saudara lihat ini, saudara setuju bahwa Tuhan baik? Amin, saudara setuju Tuhan baik? Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Saya mau ajak kita baca 8 ayat kira-kira yang cerita tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana kita bisa bersikap kepada Tuhan. Amin. Yuk kita ucapkan sama-sama. Yang pertama ini, Lukas 18 ayat 19. 2, 3. No one is good but God alone. Sekali lagi, 2, 3. No one is good. Gak ada yang benar selain Tuhan.
Amin. Gak ada yang benar. Sebaik-baiknya orang selalu ada salah. Hanya Tuhan yang benar dengan sempurna. Bersyukur Dia yang turun ke dunia. Supaya kebenarannya jadi kebenaran kita. Mazmur 100 ayat 5. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya dan kesetiaannya. Sekali lagi 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kalau kita percaya Tuhan itu benar, Tuhan itu baik. Kita percaya kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dan Tuhan bilang begini di Mazmur. Jangan cuma tahu dari orang. Alami yuk, rasakan kebaikan Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3. Kecaplah, betapa baiknya, berbahagialah. Sekali lagi 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau saudara sudah mengecap, sudah mengalami, Alkitab mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Amin. 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bahwasanya, sekali lagi 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita percaya, kita bersyukur sama Tuhan. Yuk kita sekarang juga minta, Engkau baik, tolong ajar kami prinsip-prinsip-Mu. Amin. 2, 3. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sekali lagi 2, 3. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah. Kami mau belajar, kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Dan kita tahu dalam segala sesuatu, kita ngerti atau enggak ngerti, Tuhan tetap ikut bekerja untuk kebaikan kita. Karena Dia Allah yang baik. Dalam hal yang enggak enak sekalipun, kok Tuhan izinkan, pasti ada tujuan baik Tuhan di sana. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu sesuai dengan rencana Allah. sekali lagi 2, 3. Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. yang terakhir. Suatu hari tubuh kita akan hilang semua. Setuju? Binasa semuanya. Tapi Alkitab bilang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Yang penting Tuhan yang baik itu tetap bagian kita selama-lamanya. Kita aman di dalam tangan Tuhan yang baik. Amin. 2, 3. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Sekali lagi yuk. 2, 3. Selain Engkau Tidak ada yang kuingini di bumi. sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saudara sudah terima anggur dan roti perjamuan? Ya, difoto dulu kali ya.
Percayalah saudara, ayat-ayat di situ adalah ayat-ayat yang menguatkan kita semua. Jadi kalau mau difoto, foto dulu boleh. Yes. Ya, kita angkat roti di tangan kita, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Yes, ucapkan syukur saudara. Terima kasih. Terima kasih. Yes, Lord. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Yes. Tuhan, terima kasih banyak buat apa yang Kau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami yang kami tidak pernah mampu untuk membayarnya. Hanya Engkau, Yesus, yang rela mati sampai disalib, memberikan segalanya buat setiap kami, mengasihi kami waktu kami berdosa. Biarlah ini menjadi peringatan akan setiap kami, mengingatkan setiap kami atas kebaikan Tuhan, atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you Lord. Ya, Tuhan, terima kasih Engkau selalu ingatkan kami, gereja-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di mana setiap hari kami melakukan dan mempraktekkan akan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Supaya banyak orang melihat Kristus dari kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebentar jika kami mau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita. Dan biarlah ada keseimbangan di dalam rumah Tuhan. Di mana gereja ini boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang memerlukan, menjadi terang buat kota ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan.
Dan kami mau memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi saudara. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Samsom dari At Home. Bagaimana kabarnya? Saya yakin Anda sangat diberkati. Yuk kita simak Weekly News minggu ini. Memberi adalah bagian dari panggilan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan memberkati kota ini. Bagi yang ingin menyalurkan persembahan dan persepuluhan, kini dapat dilakukan dengan mudah melalui QR Code atau transfer ke BCA 233-800-9297. Saudara, bulan ini kita akan masuk ke tema baru, yaitu Knowing God, di mana kita akan belajar untuk mengalami dan mengenal Allah dalam kebaikan, kedaulatan, kekudusan, dan kehadirannya. Minggu tanggal 13 Juli kita akan dilayani oleh Christian Chandra dan Ada Obadia di PVJ dan Pastor Andi Setiawan di Rumah Lasem. Shalom Bandung, saya Billy Simpson dan saya akan kembali ke CLCC. I'm coming back to CLCC. PVJ, 4 ibadah kita akan bernyanyi bersama-sama, mengagungkan, meninggikan nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang paling mulia. So make sure, pastikan saudara semua hadir, and we're gonna have so much fun. See you there! Saudara, bagi para orang tua yang rindu membesarkan anak sesuai nilai firman Tuhan, kelas True Parenting Modul 1 akan segera dimulai. Kelas akan berlangsung pada Senin 21 dan 28 Juli, pukul 18.30 di ruang CL Kids. Bagi Anda yang rindu, silahkan Anda melakukan pendaftaran lewat QR Code. Lalu pada Sabtu 9 Agustus pukul 10 pagi akan diadakan Child Dedication. Untuk mengikuti Child Dedication, Anda wajib mengikuti kelas True Parenting Modul 1. Saudara, untuk Anda yang tinggal di daerah Kota Baru Parahyangan, yuk Sabtu ini kita kumpul lagi di Saturday. Sabtu tanggal 12 Juli kita akan dilayani oleh Pastor Surya Prabha. Saturday dimulai jam 4.30 sore di Damien School KBP. Yuk datang bersama-sama, ajak teman dan keluarga Anda. See you at Saturday. Saudara, jangan lewatkan seputar kegiatan dan pelayanan di CLCC. Untuk info lebih lengkapnya, silakan kunjungi clcc.link/info. Anda bisa follow Instagram kami di @clccbandung untuk pengumuman, momen ibadah, dan kegiatan komunitas. Dan kalau saudara ingin mendengarkan ulang pesan-pesan firman Tuhan setiap minggunya, subscribe juga ke channel YouTube kami di @clccbandung. Sekian Weekly News minggu ini, saya Samsom dari At Home. Happy Sunday and God bless you. Teman-teman belajar banyak siang ini? Yes, puji Tuhan, kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, kalau ada teman-teman yang ingin didoakan atau ingin nanya-nanya tentang Kristus, feel free ya, nanti beres ibadah, boleh tetap stay duduk di tempat, nanti ada tim caring yang melayani. Sebelum mengakhiri ibadah, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sudah menerima sama katakan amin. Thank you, happy Sunday.